Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Asidiki. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Peran Kualitas Regulasi, Tata Kelola Perusahaan, dan Perempuan di Dewan dalam Pengungkapan SDGs. Bukti dari negara-negara anggota APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation dengan dosen pembimbing Profesor Mahfud Solihin. Baik, beralih pada tahun 2015, Majelis Umum PBB atau United Nations mengesahkan agenda yang bernama Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan SDGs. SDGs ini berisikan isu-isu keberlanjutan seperti no poverty, zero hunger, good health and well-being, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Nah, PBB terus mengawasi implementasi SDGs ini di berbagai negara. Pada tahun 2025, laporannya menyebutkan bahwa 137 target SDGs yang dievaluasi terdapat 35% kemajuan moderat, 47% kemajuan tidak memadai, 18% kemunduran. Nah, ini yang digarisbawahi bahwa terdapat kemunduran, mengingat diharapkan SDGs ini dapat tercapai tahun 2030, yang berarti 5 tahun lagi. Oleh karena itu penting untuk memahami faktor apa saja yang dapat menunjang atau mendorong pengungkapan SDGs di berbagai negara. Banyak perusahaan telah memahami bahwa pengintegrasian SDGs dengan visi jangka panjang merupakan langkah yang esensial. Menurut Blasco dan kawan-kawan, perusahaan yang tidak mempertahankan komitmen terhadap SDGs dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik karena hal ini juga dianggap sebagai kepatuhan akan regulasi ketika mereka mengintegrasikan SDGs dalam visi jangka panjang mereka. Nah, menurut Mas Sumatari Dansar, implementasi SDGs ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Ini terkait dengan kesadaran etika bahwa memang isu-isu yang diangkat dalam SDGs ini merupakan isu-isu sosial dan lingkungan. Oleh karena itu sangat berkaitan dengan kesadaran etika. Menurut Velasquez tahun 2017, isu etika itu terkait pada tingkat-tingkatan, tingkat sistem atau negara, tingkat organisasi, dan tingkat individu. Tingkat sistem atau negara itu berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, politik, dan hukum suatu negara. Tingkat organisasi muncul dari budaya internal atau kebijakan internal perusahaan. Tingkat individu merujuk pada keputusan atau tindakan pribadi dalam organisasi. Oleh karena itu, penelitian saya meneliti tiga variabel yang masing-masing variabel mewakili satu tingkatan. Di tingkatan negara, saya menggunakan kualitas regulasi, tingkatan organisasi, saya menggunakan tetap kelola perusahaan, tingkat individu, saya menggunakan keberadaan perempuan di dewan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi implementasi dan pelaporan SDGs perusahaan. Gap penelitian, penelitian Sari dan kawan-kawan tahun 2024, mereka telah meneliti faktor eksternal yang dapat mendorong pengungkapan SDGs. Nah, mereka menyarankan penelitian yang akan datang menggunakan faktor internal perusahaan seperti governance atau tata kelola yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan SDGs. Dan juga mereka hanya meneliti pada tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan lebih lama lagi. Dan juga menurut studi literatur yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan, dalam literatur ESG masih sedikit literatur yang membahas tentang sosial dan governance secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengisi kesenjangan literatur tersebut. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah kualitas regulasi dapat mempengaruhi pengungkapan SDGs? Apakah tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan SDGs? Apakah perempuan di dewan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan SDGs? Yang kedua, tujuan perusahaan adalah menguji pengaruh kualitas regulasi. Tujuan penelitian adalah menguji pengaruh kualitas regulasi terhadap pengungkapan SDGs, menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan SDGs, menguji pengaruh perempuan di dewan terhadap pengungkapan SDGs. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga yang masing-masing teori mewakili satu variabel. Teori institusional untuk melihat eh, tingkat negara atau yang diukur dengan kualitas regulasi. Terdapat tiga mekanisme isomorfisme yang menyebabkan keseragaman struktur dan praktik antar organisasi, yaitu koersif, mimetik, dan normatif. Koersif ini berisikan tekanan formal yang berasal dari pemerintah atau regulator. Mimetik itu organisasi meniru organisasi lain.
yang dianggap lebih sukses dari mereka. Yang ketiga, tekanan dari standar profesional. Nah, dalam hal ini, regulasi dianggap sebagai tekanan koersif yang dapat memaksa perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka. Oleh karena itu, hipotesis pertama, kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan SDGs. Selanjutnya, teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa konflik kepentingan akan timbul ketika agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang baik. Dalam hal ini, tata kelola dianggap eh, merupakan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas manajer dan meminimalkan peluang perilaku oportunistik sehingga dapat mendorong mereka untuk peduli terhadap isu-isu keberlanjutan. Oleh karena itu, hipotesis kedua, tata kelola berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan SDGs. Selanjutnya, teori sosialisasi gender, yang di sini dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan dalam hal etika dan juga moral. Menurut Dawson, laki-laki cenderung melihat sesuatu kejadian dari perspektif bisnis atau profitnya. Sebaliknya, perempuan fokus pada aspek moral dan legalitas. Jadi mereka lebih fokus terhadap isu sosial dan juga kepatuhan akan aturan. Menurut Zampon, perusahaan yang memiliki lebih banyak perempuan di dewan cenderung lebih memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan untuk mencapai SDGs. Oleh karena itu, hipotesis ketiga, proporsi perempuan di dewan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan SDGs. Berikut model penelitiannya. Nah, desain penelitian yang pertama, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan sumber data dari Refinitiv Icon dan World Governance Indicator. Yang pada akhirnya data ini akan diuji menggunakan fixed effect model. Populasi penelitian APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional terdiri dari 21 negara. Di antaranya ada Australia, Brunei, Kanada, Chili, Tiongkok, dan lain sebagainya. Sampel penelitian itu menggunakan purposive sampling. Yang pertama terdaftar di Bursa Efek 21 negara tersebut. Yang kedua, perusahaan memiliki poin pengungkapan SDG sejak tahun 2019. Variabel penelitian pengungkapan SDGs di sini diukur menggunakan rasio pengungkapan, yaitu skor total laporan yang diperoleh dari skor maksimum yang dapat dicapai atau 17 poin. Yang kedua, kualitas regulasi itu didapat dari World Governance Indicator yang merupakan peringkat persentil dari 0 sampai dengan 100. Tata kelola perusahaan juga didapat dari Refinitiv Icon Database, yaitu merupakan skor tata kelola yang rentangnya juga sama dengan kualitas regulasi 0 sampai 100. Perempuan di dewan yaitu persentase jumlah perempuan dalam dewan direksi terhadap total anggota. Ini juga didapat dari Refinitiv Icon Database. Persamaan penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Baik. Statistik deskriptif dapat dilihat bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 6.220. Baik, uji bavariat hasilnya menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak memiliki korelasi yang tinggi karena tidak ada yang bernilai lebih dari 0,7. Lalu untuk uji multikoliniaritas yang menggunakan VIF, di sini dapat terlihat bahwa nilai VIF berada di bawah 10 dan seluruh nilai 1/VIF berada di atas 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikol yang signifikan dalam model. Baik, uji regresi. Ini dapat dilihat bahwa kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SDGs dengan tingkat 5% dengan p-value 0,015. Hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama terdukung. Regulasi bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga mekanisme untuk mendorong kesadaran akan lingkungan. Nah, semakin berkualitas, semakin efektif dan efisien dan jelas suatu regulasi, maka semakin mendorong perusahaan untuk sadar akan lingkungan. Nah, karena itu, eh, kualitas regulasi dapat berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs.
Selanjutnya, tata kelola perusahaan berpengaruh positif juga dengan tingkat 10%. Diartikan bahwa hipotesis kedua terdukung. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sehingga mampu membatasi perilaku opportunistic manager sih, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap selaras dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Jadi memang tata kelola ini sebagai mekanisme pengawasan ya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap selaras dengan visi jangka panjang, dan kebanyakan memang eh, banyak perusahaan telah memahami bahwa visi jangka panjang dikaitkan dengan SDGs itu merupakan langkah yang esensial. Oleh karena itu, tata kelola eh, dapat tata kelola yang baik dapat meningkatkan pengungkapan SDGs. Perempuan di dewan dapat dilihat bahwa berpengaruh signifikan dengan tingkat 1%, p-value 0,003. Dalam artian hipotesis 3 terdukung. Perusahaan dengan proporsi perempuan yang lebih tinggi cenderung lebih mengungkapkan informasi mengenai ke pencapaian SDGs. Kehadiran perempuan dalam dewan dapat meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan. Nah, ini juga dapat dikatakan bahwa karena kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga taat aturan tadi menyebabkan perempuan mendorong pengungkapan SDGs yang lebih baik. Analisis tambahan, saya memisahkan antara negara berkembang dan negara maju. Di sini dapat dilihat, di negara berkembang kualitas regulasi tidak berpengaruh signifikan, berbeda dengan negara maju yang berpengaruh signifikan dengan tingkat 1%. Jika dilihat dari data, memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya. Di negara maju, hampir rata-rata skor kualitas regulasi mereka di atas 80, sedangkan negara berkembang di bawah 80. Hal ini dapat dikatakan bahwa memang kualitas regulasi di negara maju lebih baik sehingga dapat mendorong pengungkapan SDGs di negara maju. Nah, berbeda dengan tata kelola, malah kebalikannya bahwa negara berkembang eh, berpengaruh signifikan, tetapi di negara maju tidak. Jika dilihat dari data, memang terdapat perbedaan antara jarak sebaran datanya tadi. Nah, menurut saya dan kawan-kawan, regulasi yang kuat tadi mendorong perusahaan untuk menyelaraskan praktik tata kelola sehingga lebih seragam dan konsisten. Bisa dilihat dari gambar juga di negara-negara maju rentangnya cenderung lebih kecil dibanding negara-negara berkembang yang rentangnya lebih banyak. Selanjutnya, perempuan di dewan, baik di negara berkembang dan negara maju, itu signifikan. Ini sejalan dengan Velasquez yang mengatakan bahwa faktor tingkat individu ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor tingkat negara maupun tingkat organisasi. Nah, dapat dikatakan bahwa ketika negara tersebut tidak mempunyai kualitas regulasi yang baik, maka didoronglah untuk tata kelola perusahaan agar lebih baik sehingga dapat mendorong pengungkapan SDGs. Sedangkan di negara maju yang mempunyai kualitas regulasi yang cukup baik, mereka kan seragam sehingga tidak terlalu terdapat perbedaan yang eh, cukup banyak sehingga mereka lebih seragam dalam pengungkapan informasi SDG seperti itu. Nah, selanjutnya uji kekokohan itu saya mencoba melihat apakah benar perempuan itu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDGs mengingat terdapat perbedaan sistem antara one tier dan two tier, di mana one tier itu di dalam dewan terdapat juga eh, eksekutif di dalamnya, sedangkan di sistem two tier itu sudah dibedakan antara fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif, yaitu komisaris dan direktur. Oleh karena itu, saya mau melihat bahwa apakah benar perempuan di tingkat manajemen atas itu juga mempengaruhi pengungkapan SDGs. Nah, ketika dilihat dan diregres bahwa memang perempuan di eksekutif juga berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan baik di posisi eksekutif maupun non-eksekutif itu mempunyai peran penting dalam meningkatkan pengungkapan SDGs. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan perempuan sangat penting, baik di eksekutif maupun non-eksekutif. Sekian presentasi tesis saya ucapkan terima kasih.